Assalamualaikum Bunda, ketemu lagi di channel Bidan 5 Dunia bersama saya, Bidan Dian. Nah, di sini saya akan membahas tentang keluar darah atau perdarahan setelah bercinta ya Bunda ya, setelah melakukan hubungan seksual dikala hamil. Ya, Bunda penasaran kan? Jangan lupa subscribe dulu ya. Jadi Bunda, ada beberapa ibu hamil itu yang memang mengeluh keluar perdarahan atau bercak bisa juga pada saat hubungan seksual dikala hamil. Nah, ini penting sekali loh Bunda. Bunda harus tahu karena pengetahuan seorang ibu hamil dan suami ini bagus sekali untuk menjalani suatu kehamilan yang aman dan nyaman tentunya. Kita tahu bahwa kebutuhan seksual pasangan suami istri itu sangat penting di dalam suatu rumah tangga, ya. Meskipun Bunda juga lagi hamil, jadi itu perlu diketahui kapan sih amannya kita melakukan hubungan seksual. Nah, di sini perdarahan salah satunya. Kita harus tahu perdarahan itu penyebabnya apa. Karena di awal-awal trimester 1 itu memang akan terjadi flek atau perdarahan dikarenakan adanya nidasi atau tertanamnya buah kehamilan tersebut, hasil nidasi atau buah kehamilan tersebut ke dalam rahim kita. Sehingga kadangkala memang ada bunda-bunda yang flek tapi tidak sampai dengan perdarahan. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita ketahui, kapan sih amannya kita melakukan hubungan seksual? Dan pertanyaan lagi, apabila terjadi perdarahan, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya Bunda ya? Kita perlu tahu tentang kehamilan trimester 1, 2, dan 3. Trimester 1 memang masa-masa yang sangat rentan sekali ya Bunda ya untuk terjadi keguguran atau perdarahan atau abortus. Dan biasanya pada trimester 1 di sini bunda-bunda merasakan tubuhnya tidak nyaman karena perubahan hormonal, sehingga banyak sekali keluhan. Nah, pada saat trimester 1 memang akhirnya kebutuhan seks itu seperti Bunda seperti menghindari ya di sini. Jadi kadang ketakutan, sudah kelelahan seperti itu, dan suami pun melihat Bunda seperti itu, makanya suami juga akhirnya kasihan gitu kadang ya. Tetapi apabila ternyata tidak ada keluhan dan semuanya baik-baik saja, pada trimester 1 sebenarnya boleh saja dilakukan hubungan seksual. Asalkan ada syaratnya ya Bunda ya, tidak terjadi perdarahan atau komplikasi, tidak ada riwayat keguguran sebelumnya, terus kemudian tidak kontraksi yang intens, itu asalkan tidak berisiko kehamilannya itu aman. Tapi tentunya tetap harus berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, dengan bidan ataupun dengan dokter. Gitu ya Bunda ya. Itu untuk trimester 1. Jadi kalau trimester 1 tidak terjadi perdarahan dan aman, Bunda bisa menikmati dan suami menikmati, silahkan, itu aman dilakukan. Karena kita tahu bahwa kebutuhan seksual merupakan kebutuhan fisiologis setiap manusia. Gitu ya Bunda ya, apalagi pasangan suami istri. Kemudian pada trimester 2. Nah, tadi pada trimester 1 otomatis kalau terjadi perdarahan harus segera dihentikan ya, dan harus segera periksa gitu. Terus kemudian pada trimester 2 biasanya Bunda akan sudah merasa nyaman dengan kehamilannya, dan hormon juga sudah mulai beradaptasi Bunda terhadap perubahan hormonnya, sehingga keluhan-keluhan juga semakin berkurang pada trimester 2. Dan biasanya memang trimester 2 itu payudara sudah mulai membesar dan lain sebagainya, dan biasanya itu justru menambah gairah biasanya pada trimester 2. Nah, makanya pada trimester 2 itu libido atau keinginan untuk hubungan seksual itu berbeda pada trimester 1 pada ibu hamil, dan itu selama tidak terjadi perdarahan dan tadi tidak ada riwayat-riwayat perdarahan atau keguguran persalinan yang prematur dan lain-lain, aman untuk dilakukan. Terus kemudian pada trimester 3, nah di sini biasanya dengan perut Bunda yang sudah besar
dan Bunda sudah berpikir ke persalinan, ini biasanya juga sudah mulai enggan atau berubah. Suasana hati untuk melakukan hubungan seksual itu berubah. Jadi kadang enggan gitu bagi bunda-bunda hamil ya yang trimester 3. Dan suami pun pasti akan mengerti itu. Sebenarnya itu juga aman dilakukan pada trimester 3 asalkan semua posisinya aman. Jadi boleh dengan berbagai posisi asalkan ibunya nyaman, tidak terjadi kontraksi, tidak ada ketuban pecah dini dan lain-lain itu, dan risiko-risiko yang lain aman dilakukan dan tidak terjadi perdarahan. Nah, kalau pada trimester 3 itu kalau malah justru bayi sudah aterem atau siap untuk dilahirkan, apabila melakukan hubungan seksual itu malah jadi induksi persalinan, Bunda. Karena apa? Karena cairan sperma itu salah satunya mengandung prostaglandin. Prostaglandin ini itu bisa, kalau di dalam serviks itu bisa melunakkan serviks dan juga bisa menimbulkan kontraksi juga, sehingga itu bisa dijadikan induksi. Tetapi juga harus hati-hati juga, karena harapannya jangan terlalu dalam. Jadi kalau bisa memang agak dangkal ya Bunda ya untuk hubungan seksualnya. Itu meskipun kalau pada kehamilan di sini masih belum terbuka untuk porsio atau jalan lahirnya, memang belum ada pembukaan. Nah, tapi tetap harus hati-hati, terutama pada trimester 3 juga, untuk melakukan hubungan seksual. Dan selalu konsultasikan kepada tenaga kesehatan untuk itu. Jadi Bunda, asalkan dalam kehamilan itu semuanya aman, tidak ada riwayat perdarahan, terus kemudian tidak ada riwayat keguguran atau abortus sebelumnya, ketuban juga tidak pecah dini ya, tidak ada ketuban pecah dini. Plasenta juga berada pada tempatnya, maksudnya di sini tidak plasenta letak rendah atau plasenta di bawah. Itu sebenarnya aman untuk dilakukan hubungan seksual pada saat kehamilan, tentunya dengan tanda-tanda harus dengan hati-hati, dan yang diutamakan adalah kenyamanan dari ibu hamil tersebut. Jadi cukup jelas Bunda?